Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau beribadah. Yuk kita memuji Tuhan dulu dengan semangat. Ya, kita mau menyanyi anak-anaknya Bapak Yakub. Ya, ada berapa? Hitung ya sambil menyanyi. 2, 3. Anak-anaknya Bapak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Gad, Asher, Zebulon, Isyakar, dan Naftali dan Yusuf serta Benyamin. Sekali lagi semangat. Anak-anaknya Bapak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Gad, Asher, Zebulon, Isyakar, dan Naftali dan Yusuf serta Benyamin. Berapa anaknya? 12 ya, ingat-ingat. Mari kita berdoa. Semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji Tuhan. Tuhan, berikan saya suara yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Mau memuji Tuhan dulu lagi ya. Nah, kita mau memuji. Hai kawan, tahukah kamu? Masih ingat? Ya, 2, 3. Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, lebih semangat. Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita minta Tuhan supaya anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan saya telinga yang baik untuk mendengar. Saya mau dengar-dengaran Tuhan. Berikan hikmat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, Miss Vika hari ini bercerita tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Cerita hari ini adalah lanjutan dari cerita minggu lalu. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu?
Karena terjadi bencana kelaparan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum supaya mereka bisa makan. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan Yusuf, anak-anak. Yusuf sudah menjadi wakil dari Raja Firaun. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Sebaliknya, Yusuf mengenali mereka. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Kalian pengintai ya?" "Enggak, bukan. Kami hanya mau membeli gandum." "Aku enggak percaya," itu kata Yusuf. "Kalian harus dipenjara." Akhirnya saudara-saudara Yusuf semuanya masuk ke dalam penjara. Pada saat saudara-saudara Yusuf berada di dalam penjara, mereka bercerita kepada Yusuf, "Tuan, kami ini 12 bersaudara. Yang satu sudah tidak ada, dan yang satunya paling bungsu ada bersama ayah kami di negeri Kanaan." Lalu Yusuf bertanya kepada mereka, "Apakah kalian bisa dipercaya?" "Ya Tuan, kami tidak berbohong," jawab saudara-saudaranya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Oke, kalau kalian tidak berbohong, kalian boleh ambil gandum dan pulang ke negeri Kanaan. Tetapi setelah itu, kalian harus kembali ke sini bersama adik bungsu kalian. Dan di antara kalian salah satu, yaitu Simeon, harus tinggal di dalam penjara. Dan tangan Simeon pun diikat anak-anak." Lalu Yusuf mengingatkan lagi, "Kalau kalian tidak kembali lagi ke sini bersama adik kalian yang paling bungsu, Simeon selamanya akan berada di dalam penjara." Lalu mereka pulang ke negeri Kanaan. Mereka mendapati ada uang di dalam karung. Mereka pun bercerita kepada ayahnya, yaitu Bapak Yakub. Mereka bercerita bahwa mereka harus kembali lagi ke negeri Mesir bersama Benyamin. Awalnya, Bapak Yakub tidak setuju anak-anak kalau Benyamin harus dibawa ke negeri Mesir. Tetapi lama-lama gandum mereka habis untuk dimakan. Lalu berkatalah Bapak Yakub kepada mereka, "Oke, kalian boleh pergi ke Mesir bersama Benyamin. Kembalikan juga uang yang ada di dalam karung. Bawalah persembahan kepada orang itu." Nah, orang itu yang dimaksud di sini adalah Yusuf, supaya nanti orang itu tidak marah kepada kalian. Orang itu berbelas kasihan. Kalian semuanya boleh kembali ke Kanaan dan tidak ada yang dipenjara lagi. Sesampainya di Mesir, Yusuf pun menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun ketakutan. "Wah, ada apa ini? Kok disuruh masuk ke dalam rumah?" Aduh, mereka benar-benar ketakutan ya anak-anak ya. Lalu mereka berkata, "Tuan, kami sudah membawa adik kami Benyamin, dan kami bukan pencuri. Kami mengembalikan uang yang ada di dalam karung kami. Tolong jangan masukkan lagi kami ke dalam penjara ya Tuan." Tetapi Yusuf berkata, "Tuhan melindungi kalian semua. Saya mengundang kalian ke rumah untuk makan bersama-sama." Yusuf pun
membebaskan Simeon, dan mengajak makan bersama-sama dengan saudaranya. Yusuf memberi makanan kepada saudara-saudaranya, makanan yang sangat lezat. Dan Benyamin duduk di sebelah Yusuf. Benyamin mendapat makanan yang lebih banyak dan jauh lebih lezat daripada saudara-saudaranya yang lain. Lihat ya, makanannya di sini. Wow, enak semuanya ya. Nah, anak, lihat ini ya. Ini adalah makanannya Benyamin. Ada susu dalam piala, ada daging ayam, ada sayur, ada ikan, ada buah. Wow, ada kue. Lihat ya, kuenya macam-macam ini ya. Wow, dan Yusuf juga memperhatikan saudara-saudaranya yang lain. Apakah saudara-saudaranya ini iri melihat Benyamin mendapat makanan yang lebih banyak dan lebih enak? Wah, ternyata saudara-saudaranya sudah berubah. Mereka sudah tidak lagi saling iri. Sepertinya saudara-saudaranya sudah saling menyayangi, saling mengasihi, dan semuanya hidup rukun. Oke anak-anak, hari ini kita belajar ya dari ceritanya Yusuf. Kita belajar untuk saling menyayangi dan hidup rukun bersama saudara kalian ataupun teman-teman kita ya. Dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar. Contohnya seperti anak-anak ini ya. Wah, mereka bermain dengan rukun. Mereka nggak ada yang bermusuhan loh. Lihat tuh, mereka ketawa bersama-sama. Hihihihi, hahaha, ya. Nah, bersuka cita bersama. Kita juga harus saling membantu teman atau saudara kita. Saat ada teman yang kesusahan, kita tidak boleh mentertawakan ya. Seperti ini contohnya, ada temannya yang jatuh atau saudara yang jatuh, langsung dibantu atau menolongnya ya. Jika ada teman yang sakit, kita harus memberi semangat kepada teman kita atau saudara kita ya. Nih lihat nih. Ada yang sakit, duduk di kursi roda, wah diberi semangat. Kita juga bisa mendoakan teman atau saudara kita yang kesusahan ataupun sakit. Ayat hafalan hari ini, Amsal pasal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau Tuhan belajar menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami selalu memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bilang amin. Oke anak-anak, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Dah. Anak-anak,
tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak harus dengar-dengaran apa perintahnya firman Tuhan hari ini. Anak-anak harus lakukan. Diingat-ingat, tidak boleh lupa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah setiap hari Jumat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye, jaga kesehatan, pakai masker, dan sering cuci tangan. Sampai ketemu minggu depan.